Kitab Yohanes. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong.
tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yohanes 19. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 1 sampai 16a. Yesus dihukum mati. Pilatus sadar ia telah melakukan kesalahan dengan kompromi kepada kebenaran.
Namun Pilatus tidak mau mengaku salah. Pilatus berupaya membujuk orang Yahudi supaya Yesus dibebaskan dengan menyuruh orang menyesah dia. Ketika Pilatus tidak berhasil meredakan amarah mereka, Pilatus berbalik membujuk Yesus agar mengaku salah, agar Yesus terhindar kemungkinan dari penyaliban. Pilatus mengingatkan Yesus dan menyalibkannya. Di ayat 10 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Namun Yesus berkata kepada Pilatus di ayat 11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Pilatus tidak memiliki kuasa apapun untuk Yesus, baik itu untuk menyatakan Yesus benar atau salah dan untuk memvonis Yesus bebas atau mati. Kuasa itu hanya ada pada Allah Bapa. Di ayat 11b, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Yesus sudah menyatakan bila Pilatus berani membela kebenaran, maka ia lebih baik daripada mereka yang menyerahkan Yesus kepadanya. Tapi sayang sekali, Pilatus lebih memilih jabatan dan Pilatus takut akan desakan orang banyak itu. Pilatus lebih memilih menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dihukum. Pengadilan Pilatus tidak ada otoritas, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, di mana yang seharusnya pengadilan adalah tempat orang untuk menegakkan keadilan, tapi berubah menjadi tempat orang yang tidak bersalah dihukum, dibantai, disesah, hanya demi memenuhi kedengkian, dendam orang banyak itu, dan demi keamanan diri sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Di ayat 16b sampai 36, Yesus disalibkan dan Yesus mati dan lambung Yesus ditikam. Tibalah saatnya anak manusia disalibkan. Disalibkan di tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ia harus minum cawan dosa itu. Dia menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan atas hidup saya dan saudara. Tapi dia Yesus rela untuk mati di kayu salib, supaya saya dan saudara dan umat manusia ini selamat. Bersama Yesus ada 2 orang penjahat disalib. Kematian Yesus di kayu salib adalah karya penebusan dan pendamaian, penebusan kita dari dosa perbudakan, dan kita diselamatkan dari murka Allah. Roma 6 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Salib itu merupakan tanda kebesaran Tuhan kepada saya dan saudara, sehingga kita bebas dari murka Allah. Oleh karena itu, marilah kita hitung-hitung dan ingat akan kasih Tuhan, betapa Yesus telah melunasi hutang dosa kita. Itulah yang mendorong kita dan mengingatkan kita ketika kita melihat salib itu. Salib itulah yang menyelamatkan kita. Salib itulah yang menanggung murka Allah. Kita tidak akan pernah bisa memahami secara tuntas akan penderitaan Yesus. Tetapi yang pasti di balik peristiwa itu ada kasih yang tak terselami. Yesus disiksa dengan begitu hebat, dicambuk, dihina, jubahnya diundi, lambungnya ditikam. Yesus haus dan diberi minum anggur asam,
Sampai-sampai Yohanes tidak bisa melukiskan penderitaan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan kiranya memampukan kita untuk bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang memusuhi kita. Ayat 38 sampai 42, Yesus dikuburkan. Yusuf yang dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil mayat Yesus dari kayu salib, dan Nikodemus juga datang ke situ. Dia menyediakan minyak, mur, dan minyak gaharu guna mempersiapkan mayat Yesus untuk dimakam. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini keduanya adalah pemimpin agama Yahudi, tetapi mengikut Yesus secara diam-diam. Meski tindakan mereka menggambarkan ketidaktahuan tentang kebangkitan Yesus, tetapi memperlihatkan kemurnian mereka yang berpihak kepada Yesus, berbeda dengan para murid-murid yang tidak kelihatan. Mereka mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Dan Yesus dikuburkan dekat di mana Yesus disalib. Dan kubur itu masih baru, belum pernah ada orang dimakamkan di sana. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mempertaruhkan reputasi mereka dan keamanan pribadi mereka demi melakukan yang terbaik bagi Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.